Nah, kita sekarang lanjut saja kepada bagian yang memang menjadi bagian kita. Oke? Agar tidak terlalu malam. Kalau mau sampai selesai sih bisa aja, tapi nanti sampai tengah malam. Ya seharusnya memang sampai tengah malam ya, tapi janganlah. Ini nanti kita terlalu malam. Yang pertama, Israel itu adalah bangsa apa? Ada yang mau jawab nggak, Bapak Ibu sekalian? Israel adalah sebuah bangsa yang merupakan bangsa. Ada yang mau jawab? Israel adalah bangsa ... Yang punya perjanjian dengan Perjanjian. Hashem. Betul. Selain itu, Israel adalah bangsa pilihan Hashem. pilihan. Selain itu, Israel adalah bangsa apa lagi? Awan. Selain itu, ada lagi? Bangsa saksi. Ya kan? Israel adalah bangsa saksi. Oke? Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah gambaran bagaimana Hashem akan membawa kita, seluruh umat manusia, dalam kehidupan kita. Serangkaian pengalaman, baik itu yang baik maupun itu yang berupa ujian yang tidak enak, akan diberikan kepada kita dengan dosis yang tepat menurut hikmatnya. Lihat bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel dalam perjalanannya selama ribuan tahun sampai dengan sekarang ini, dia punya ups, dia punya down. Ada masa keemasan, ada masa down. Ya kan? Ada masa baik, ada masa dia lemah. Ada masa dia sepertinya Hashem itu, kayaknya ini banget gitu kan. Peristiwa Purim ini, peristiwa Holocaust, yang sekarang kita lihat saat ini. Seolah-olah kayaknya nggak enak gitu kan. Tapi ya itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu merupakan pola kerja Hashem terhadap diri kita masing-masing. Oke? Dan semuanya, baik itu ups, baik itu down, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang tidak enak yang kita alami, itu semua untuk membantu kita dalam dua jenis pelayanan kita kepada Hashem. Oke? Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita menghukum kita gitu. Kamu nih brengsek, kamu gak beres gitu kan. Tidak. Tujuannya adalah untuk membantu kita dalam dua pelayanan kita kepada Hashem. Ada yang ingat? Dua jenis pelayanan kita kepada Hashem adalah 7 gerbang pengetahuan. Apa dua jenis pelayanan kita kepada Hashem? Pelayanan pertama adalah pelayanan ke dalam. Oke? Pelayanan ke dalam. Kepada manusia. Ke dalam diri kita dulu, Pak Alex. Ya, ke dalam diri kita dulu. Memperbaiki diri, sifat-sifat yang buruk harus dibereskan. Caranya seperti apa? Yaitu tadi, Hashem mengizinkan kita mengalami hal yang tidak enak. Agar kita lihat, sebetulnya hal yang tidak enak itu karena sifat kita yang buruk. Hal itu terjadi karena aku bertindak demikian. Nah, setelah itu, untuk pelayanan yang ke luar, yang tadi Pak Alex bilang, kepada sesama manusia. Ingat ya, jadi pelayanan kita itu dua, Bapak Ibu sekalian. Ke dalam diri kita dan kepada sesama manusia. Ya, jangan lupa. Oke? Kepada sesama manusia, ya, ke dalam diri kita dan ke dalam sesama manusia. Ya, untuk itu semua. Nah, sehingga melihat apa yang bangsa Israel alami, Bapak Ibu sekalian, maka akan ada dua hal besar yang akan senantiasa kita alami dalam diri kita pribadi. Yang pertama adalah kebangkitan yang diinisiasi dari Hashem. Ya kan? Kebangkitan yang diinisiasi dari Hashem itu seperti kita tuh dibawa tersedot ke dalam arus, ya, atau ke dalam rel tertentu. Tiba-tiba kita kayak masuk rel, terus kita bisa jalan gitu kan di dalam trek yang benar. Ya, di mana kita bertemu dengan Taurat, ketemu dengan orang-orang, atau kita mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa yang membuat kita bisa memahami Hashem dan Tauratnya dengan sangat luar biasa. Cepat. Lalu kayak tiba-tiba masuk ke trek aja gitu loh. Itu saya alami, Bapak Ibu sekalian, ketika Rabbi Tovia Singer datang ke Indonesia. Saya seperti tersedot ke sana. Saya seperti masuk ke dalam satu rel yang tidak bisa, bahkan saya kayaknya
apa ya, kayak nggak sanggup keluar gitu. Saya belajar Taurat di situ, ketemu dengan keindahan Taurat segala macam, itu luar biasa sekali. Ya, seolah-olah ya saya mikir aja enggak gitu. Saya kepikir aja, saya nyari saya ketemu ini enggak, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba ada rabi datang, saya manfaatkan terus tiba-tiba seret gitu aja. Itu adalah kebangkitan yang diinisiasi dari Hashem, dari atas, Bapak Ibu sekalian. Hashem akan lakukan itu dalam setiap kita. Coba lihat diri kita masing-masing. Pasti kita pernah ngalamin, ya kan? Berbagai macam bentuk tentunya. Ketemu ini, ketemu itu, bisa begini, ternyata ini ya, ternyata itu ya. Bisa bergabung dengan komunitas Bnei Noah Indonesia, awalnya keren gitu kan. Awalnya wow gitu kan. Thank you Hashem. Itu seperti ledakan yang pertama gitu kan. Ya, itu akan terjadi Bapak Ibu sekalian, dan kita akan dibawa terus seperti itu. Ledakan demi ledakan demi ledakan demi ledakan. Ya, tetapi ada satu hal lagi yang penting, yaitu kebangkitan yang dari bawah. Kebangkitan yang dari Hashem, yang diinisiasi oleh Hashem, itu seperti peristiwa di Sinai. Ya, bangsa Israel seperti masuk ke dalam rel gitu kan, dibawa, ada di Sinai, terima Taurat, melihat semua keluar biasaan, keajaiban. Ya, itu ya Hashem yang mau. Ya, dan bahkan dikatakan bahwa satu menit, 1 detik aja ditunda bangsa Israel nggak keluar dari Mesir, mereka nggak layak untuk menerima Taurat. Pengajarannya demikian, ya kan? Maka dari itu Hashem harus segera membawa bangsa Israel keluar dari Sinai untuk menerima Taurat. Ya, dan Hashem arahkan, dikejar oleh Firaun, nggak masalah, ada tiang awan, tiang api. Ada laut di hadapan, tidak masalah, kita buka lautnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena emang Hashem menginginkan demikian. Tapi ada saatnya, nah ini yang perlu kita pahami. Ada saatnya di mana Hashem akan membuat kita dan mengizinkan kita yang harus bertindak dan mengambil kontrol dan berdiri di depan, bukan lagi Hashem. Ada saatnya. Dan cukup sering saatnya Bapak Ibu sekalian. Itulah yang disebut dengan kebangkitan yang dari bawah, yang diinisiasi oleh kita sendiri. Ini butuh tenaga Bapak Ibu sekalian. Ini butuh stamina, mental yang kuat. Ya, dan ini biasanya terjadi karena ada himpitan, tekanan, ujian ketika Hashem seolah-olah seperti nggak ada, gitu kan? Setelah peristiwa Sinai gilang gemilang seperti itu, lihat, bandingkan dengan peristiwa Purim. Tidak ada mujizat setitik pun yang kelihatannya wow gitu, gak ada. Semuanya itu Hashem tetap bertindak, tapi semuanya itu alamiah Bapak Ibu sekalian. Melalui dekret, melalui Esther yang ketemu, melalui usaha Mordekai mengingatkan Esther. Semuanya hal seperti itu. Ya. Nah, itu butuh stamina, butuh mental yang kuat gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi bila mana kita berhasil di bagian kebangkitan yang dari bawah ini, kita tetap memiliki semangat, kita tetap berkata ya Hashem, gitu kan? Ini akan membuat dedikasi kita kepada Hashem bahkan di saat yang paling mengerikan, ya, itu tidak akan tidak akan berubah, ya. Ya, Israel, respon mereka itu sebetulnya ketika mereka ditekan oleh Haman, ya, respon yang masuk akal buat mereka saat itu adalah agar selamat dari pembantaian adalah meninggalkan keyahudian mereka. Ya kan? Ketika mereka ada dekret bahwa orang Yahudi harus dibantai, ya kan? Respons yang harusnya masuk akal adalah, oh ya udah, aku tinggalkan keyahudianku deh, aku menjadi sama dengan kalian. Itu respons yang masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tapi mereka tidak lakukan. Mereka justru kembali kepada Taurat. Responsnya mereka justru kembali kepada kebenaran Hashem, dipimpin oleh Mordekai. Ya, mereka semakin menguatkan kepercayaan mereka kepada Hashem, mereka semakin menguatkan kepercayaan mereka kepada Taurat, dan mereka lakukan Taurat dengan sungguh-sungguh. Ya, dari semenjak peristiwa pesta itu dan sampai dengan Esther dibawa ke istana, ya. Dari situ Mordekai sudah menyerukan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi saat itu yang tersebar-sebar di seluruh kerajaan Persia, untuk berkata, balik kepada Taurat, belajar Taurat, bertobat sungguh-sungguh. Pasti ada sesuatu yang besar ini yang akan terjadi. Dan itu yang mereka lakukan.
Bapak Ibu sekalian. Ya, sekaligus saya ingatkan terkait dengan yang postingan daripada Morah Rifka. Rashi mengajarkan kita dalam bacaan Tetzaveh, dan kau harus memerintahkan Bnei Israel agar mengambil minyak zaitun murni yang diperas untuk penerangan untuk menyalakan pelita terus-menerus. Lampu mengacu pada menorah di Beit Hamikdash, dan Rashi mengutip ajaran Talmud bahwa syaratnya menyalakan menorah agar apinya menyala dengan sendirinya. Ya, seringkali kita menyalakan lilin dan lilin itu berkedip sebentar lalu padam. Ya, instruksi di sini adalah untuk memastikan bahwa api menyala dengan benar dan akan terus menyala lama setelah kita pergi. Jadi tidak cukup hanya menyalakan lilin, kita harus memastikannya bertahan. Harus ada cukup minyak, harus ada sumbu, dan apapun yang dibutuhkan agar lilin atau pelita itu bertahan lama. Dalam kehidupan, baik dalam bisnis ataupun dalam hubungan apapun itu ya, kita harus bertahan dalam jangka panjang. Ya, dibutuhkan banyak latihan dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan jarak jauh. Oke? Seperti halnya dalam kehidupan, demikian pula dalam kehidupan kita mengikuti Taurat, kehidupan Yudaisme. Kita tidak hanya membutuhkan energi untuk memulai, tapi juga harus cukup energi sampai selesai. Banyak orang membuat resolusi dan mulai mempelajari Taurat atau mempraktekkan mitzvah baru. Wah, pada awalnya mereka menganggap hal itu baru, segar, menarik, wis keren, seneng gitu kan. Wah, semangat gitu kan awalnya. Tapi lama-lama melempem. Gitu kan. Namun terlalu sering antusiasme itu memudar dan padam. Kita membutuhkan kemampuan untuk berkesinambungan. Ledakan energi yang semangat di awal, itu tadi kan, kebangkitan yang dari Hashem tidak dapat menjamin keberhasilan jangka panjang. Mungkin kita cepat di awal, tapi berjalannya waktu kita memudar. Ya, rutinitas bisa menjadi membosankan. Ya, kok begini sih? Ya, kok begini sih? Ya kan? Apalagi kalau kita latar belakang dari yang lama itu, gitu kan? Pengennya mujizat terus, pengennya keren terus. Enggak seperti itu. Kehidupan enggak kayak gitu, Ferguson. Ya, Bapak Ibu sekalian, enggak seperti itu. Ya. Rutinitas bisa menjadi membosankan dan sudah menjadi sifat manusia untuk kehilangan minat setelah berjalan beberapa waktu. Namun mereka yang memiliki daya tahan akan bertahan dalam jangka panjang. Mereka yang memiliki kapasitas untuk terus maju dan konsistensi dapat menyelesaikan hingga akhir. Oke? Jadi itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ini makanya kenapa Hashem itu membawa bangsa Israel dari yang gilang gemilang, keren banget seperti di Sinai, dan bahkan Hashem juga membawa bangsa Israel kepada lembah yang sangat gelap, Bapak Ibu sekalian. Urim. Kenapa? Ya karena itu harus dari kitanya itu bisa sanggup mendobrak keluar. Ya, Hashem nggak mau hanya sekedar itu kasih lagi, enggak. Harus dari diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, harus dari diri kita sendiri. Ya, maka dari itu baik ketika kita awal exciting, ketika kita awal ketemu dengan Taurat, wow gitu, seperti ini nih yang di belakang kita nih menyala gitu kan. Ya, bagus, betul. Tapi kita harus sadari di benak kita, di otak kita, di intelek kita perlu sadari bahwa ini adalah maraton panjang. Dan Hashem akan bawa kita tidak hanya sekedar hal-hal yang wow, tidak, tapi Hashem akan bawa kita ke dalam hal-hal yang juga tidak mengenakan. Nah, disinilah saatnya kita harus tekun, harus tetap punya stamina untuk bisa mendobrak dan kita untuk bisa bertahan seperti bangsa Israel dalam peristiwa Purim, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya tutup ya, stamina sekali lagi bukan hanya memulai, tapi konsisten berjalan terus sampai selesai ya. Dan saya tutup dengan sebuah kisah dari salah satu orang Yahudi yang kisahnya tragis, Bapak Ibu sekalian. Kisahnya tragis. Orang ini menuliskan di diary-nya sampai dengan ketika dia detik terakhir ketika dia menghembuskan nafasnya sendiri. Ya, dia adalah seorang Yahudi yang hidup di Warsawa, di Polandia, di sekitar tahun 1940-an. Ya, sebelum Hitler menaklukkan Polandia, ya, Polandia itu adalah pusat kehidupan Yahudi terbesar di Eropa Timur. Polandia.
Ya, banyak sekali orang Yahudi di sana, terbesar di Eropa. Dan salah satu orang Yahudi yang ada di sana adalah namanya Yosel Rakover. Oke, setelah Hitler itu menaklukkan Polandia, maka Hitler segera, karena dia tahu bahwa di situ adalah konsentrasi orang Yahudi terbesar di Eropa, dia segera menjalankan taktiknya, dia segera menjalankan rencananya untuk memusnahkan Yahudi. Nah, Hitler ini juga nggak suka dengan Yahudi. Ya, nggak sukanya itu alasannya ada nanti, tapi saya nggak usah ceritakan, nanti akan terlalu lama. Di lain waktu mungkin saya bisa ceritakan. Cuma dia memiliki pengalaman yang membuat dia berkata bahwa Yahudi ini brengsek, gitu kan? Tapi sebetulnya nggak benar, karena itu hanya sekedar teori konspirasi, tidak sepenuhnya benar. Dia hanya menggunakan asumsi, tapi dia anggap asumsinya itu adalah fakta. Ini yang mengerikan. Oke, benci sama Yahudi. Akhirnya dia menjalankan, dan dia bahkan mengirimkan orang kepercayaannya yang namanya Heinrich Himmler ke Warsawa, ya, untuk membangun camp konsentrasi terbesar di sana untuk memusnahkan Yahudi. Sebelumnya disuruh kerja dulu biar bisa menghasilkan. Setelah mereka kerja sampai udah nggak sanggup kerja, baru dibunuh untuk dilenyapkan, gitu ya. Ketika menunggu camp konsentrasi itu dibangun, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi itu sudah dikumpulin dahulu dari seluruh penjuru Polandia. Mereka digiring, ditaruh ke dalam satu distrik gitu yang disebut dengan ghetto. Ya, orang Yahudi tidak boleh kemana-mana, dia hanya ada di situ. Ya, diisolasi di satu sudut kota di Warsawa dan disebut sebagai ghetto. Ya, dan itu nggak cukup, jelas apartemennya nggak cukup, sanitasinya nggak cukup. Wah, jadi banyak sekali sakit, penyakit segala macam di sana. Mereka juga nggak bisa berusaha dengan baik. Ya, mereka bisa usaha seadanya, gitu ya. Mereka jual beli seadanya karena harta mereka nggak ada. Mereka ambil semua usaha mereka tinggalin di kota-kota lainnya. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika camp konsentrasi itu sudah mulai jadi, mulai ada tuh yang dibawa dari ghetto. Ya, Nazi bilangnya, daripada kamu di sini empet-empetan, kita kerja aja di sana yuk. Itu tempatnya enak. Nah, mereka mau dong dibawa ke camp konsentrasi. Kloter pertama balik lagi, kloter kedua, kan diangkut-angkutin. Tapi mereka mikir, itu yang pertama nggak pernah balik ya. Wah, jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, akhirnya mereka membentuk satu perlawanan, gitu kan? Mereka mencoba mencari informasi kiri kanan segala macam yang bisa keluar. Mereka keluar cari informasi. Akhirnya ditemukan bahwa yang diangkut itu adalah mereka dimasukkan ke dalam sebuah camp, disuruh kerja, dan kalau sudah nggak sanggup kerja dibunuh, ya, dimatikan. Nah, akhirnya mereka membuat perlawanan. Ya, mereka membeli senjata ilegal segala macam. Ya, dan akhirnya ketahuan oleh Nazi, ya dibasmi lah, gitu kan. Mereka Nazi kerahkan tank segala macam, habis. Nah, Yosef Rakover ini adalah salah satu dari yang melakukan perlawanan. Ya, jadi di bagian akhir dari hidupnya, ya, ini yang dia tulis, gitu kan. Jadi detik-detik terakhir hidupnya dalam keadaan terluka, pendarahan hebat, dan menunggu ajal, dia menulis pesan terakhirnya yang dimulai dengan menggambarkan keadaannya sekeliling. Ya, jadi ditulisnya gini, teman-temanku semua ini, teman-teman seperjuangannya ya, si A, si B, si C, si ini, si itu, semua sudah mati, ya kan? Semua sudah nggak ada lagi. Oke? Seperti itu, ya. Perlawanan sudah padam, dia bilang, ya. Tidak ada lagi pejuang, nggak ada lagi pejuang. Dan peluru juga nggak ada, kita sudah habis. Dan bahkan aku sendiri sudah terluka parah. Dia tulis begitu. Ya, pendarahan, dan sebentar lagi kematian menjemput. Lalu dia berubah, penulisannya berubah. Sekarang dia menuliskan pesannya kepada Hashem. Untuk Hashem, Tuhanku. Tulisannya begini, Bapak Ibu sekalian. Hashem, Engkau adalah Sang Maha Kuasa, tidak terbatas, dan Engkau sudah mengusahakan dengan kekuatanmu untuk mengguncang kepercayaanku kepadamu. Dan dengan nafas terakhir yang aku miliki saat ini, aku ingin Engkau tahu, Hashem, Engkau gagal.
Ya, ini bukan sebuah pesan kurang ajar. Tidak. Dia nulis pesan kepada Hashem demikian dengan berkata, dengan segala macam kekuatanmu Hashem, kau tahu engkau maha kuasa. Aku tahu engkau maha kuasa. Dan dengan kekuatanmu engkau berusaha mengguncangkan aku dengan semuanya ini. Yahudi dipersekusi, aku ditaruh di ghetto, dan aku berusaha melawan dan gagal. Ya, tapi aku tahu engkau sudah gagal. Dan dengan nafasku, aku berkata, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita miliki, kualitas seperti ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Orang seperti Yosel Rakover, dia seorang Yahudi, dia dikatakan bagian dari bangsa pilihan, mengalami keburukan, bahkan Hashem tidak tolong dia dalam tanda petik, ya kan? Dia berusaha untuk melawan, dia berusaha untuk membebaskan diri, tapi yang terjadi Hashem izinkan dia gagal. Di saat itu, seperti itu, adalah sangat wajar bila mana dia berespon. Mana Hashem? Katanya aku ini adalah bangsa pilihan. Katanya Yahudi ini adalah bangsa pilihan. Tapi mana lihat, kita tidak berdaya. Kita semua diangkut ke dalam ghetto. Lalu setelah itu dibawa ke dalam kamp pengungsian untuk dihabiskan oleh Hitler. Dan tidak ada sama sekali tanda-tanda untuk kita itu bisa bebas. Aku yang berusaha berjuang pun dibuat gagal. Mana Hashem? Mana Tuhan? Harusnya responnya kan yang normal kan kayak gitu kan. Mengutuki Tuhan gitu kan. Tapi Yosel Rakover, dia ngerti semua ini dari Hashem. Yang baik dari Hashem, yang jahat dari Hashem. Itu semua untuk membuat kita tuh diuji dalam kehidupan kita. Dan perkataan terakhirnya itu yang sangat luar biasa. Hashem, engkau memang, aku tahu engkau sudah membuat skenario untuk mengguncangkan aku. Tapi untuk mengguncang kepercayaanku kepadamu. Tapi aku katakan dengan nafasku yang terakhir, engkau gagal Hashem. Aku tetap percaya kepadamu. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya ingin tekankan di sini. Keadaan bisa macam-macam. Apa yang kita alami bisa banyak. Ya kan? Kita akan mengalami hal yang baik. Pada saat hal yang baik kita akan keren kan, bersuka cita, semangat. Kayaknya kita bahkan dunia ini milik kita sendiri ya. Iya, memang. Tapi apa yang akan menjadi respon kita ketika kita ada di bawah, ketika kita terhimpit, ketika kita ada di dalam ujian? Apakah kita berkata, mana Hashem? Mana janjimu? Ya, enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ingat, baik atau buruk, terang atau gelap, ya, itu semua dari Hashem. Itu akan diizinkan, akan kita alami, ya, sesuai dengan dosis kita masing-masing. Ada yang dosisnya demikian, ada yang dosisnya demikian. Itu semua baik dan itu semua adil di dalam pandangan Hashem. Dan ketika kita mengalami hal itu, bahkan kalaupun kita harus selesaikan hidup kita dalam keadaan yang tidak enak, seperti Yosel Rakover, haruslah kita berkata, ya Hashem, engkau berusaha untuk menggoncangkan kepercayaanku kepadamu. Tapi dengan nafas terakhirku aku mau berkata, engkau gagal. Aku tetap percaya kepadamu. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Kualitas seperti ini yang harus kita punya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan saya mau tegaskan kembali kepada setiap kita di sini. Hashem akan bawa kita ke sana Bapak Ibu sekalian. Hashem akan membawa kita ke sana. Ya. Hashem akan berikan hal yang baik, hal yang buruk, hal yang baik, hal yang buruk, sesuai dengan yang dia sudah rancangkan untuk kebaikan kita, agar kita bisa tetap mengeluarkan tadi dua hal itu tadi, pelayanan kepada diri kita sendiri dan pelayanan kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian,